Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kajian pagi ini akan diisi tema lupa dalam sholat, masih di fikih sholat yang insya Allah dibersamai oleh Ustadz Alfi Sahar. Monggo ibu-ibu bisa dipersiapkan alat-alat tulisnya. Kita bersama-sama akan mengikuti kajian bersama beliau dan bisa juga ibu-ibu mempersiapkan pertanyaannya. Jadi nanti kalau sudah dibuka sesi tanya jawab, ibu-ibu bisa langsung bertanya. Ngaten monggo kepada Ustadz Alfi Sahar, kami persilahkan. Nongol nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat baik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan taufiknya kepada kita semua. Masih Allah curahkan hidayah kepada kita semua sehingga Allah berikan kemudahan bisa hadir di dalam majelis ilmu di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan jangan lupa untuk senantiasa meluruskan niat, mengikhlaskan niat kita hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah. Belajar mengaji untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri kita, untuk lebih semakin berislam kita dengan baik dan benar. Jamaah sekalian, sebelum kita bahas materi, kalau kita lihat pemandangan hari-hari sekarang ini, Masya Allah ya, hampir semua di jalan-jalan ada umbul-umbul, ada bendera merah putih. Ini pendopo narti belum nampak ini, ada merah putihnya ya. Atau jangan mau dipasang bendera One Piece, jangan nanti diciduk ya. Itu sebenarnya sesuatu hal yang ekspresi umumnya kaum muslimin, umumnya
rakyat Indonesia sebagai bentuk partisipasi dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Tidak masalah, jamaah sekalian, namun ada hal yang paling penting sebenarnya, bergulirnya hampir setiap tahun momen kemerdekaan. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kemerdekaan itu namanya istiqlal. Istiqlal. Jadi kalau dalam sejarah kaum muslimin, kemerdekaannya umat Islam itu kapan? Ya, dalam peristiwa tahun ke-8 Hijriah itu, peristiwa Fathul Makkah itu, atau yang kita kenal dengan Al-Futuh, pembebasan kota Makkah, yang sebelumnya Nabi SAW meninggalkan di sini bukan karena sengaja, meninggalkan karena memang Rasulullah SAW beliau itu memang diusir oleh kaumnya sendiri, diusir sehingga kemudian merasa berat untuk meninggalkan kota kelahiran. Tapi mau tidak mau karena kondisi tidak kondusif pada waktu itu kaum musyrikin di Mekah, sehingga turunlah perintah untuk hijrah itu. Namun kembali lagi kan, Nabi SAW 1 tahun setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8, secara diam-diam Nabi SAW kembali lagi merencanakan untuk merebut kembali kota Mekah. Akhirnya terrealisasi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fath kan? Inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya. Kemudian disusul firman Allah dalam surat yang hampir semua kita hafal, idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan. Maksudnya adalah Fathul Makkah. Tanda-tandanya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kalian menyaksikan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan fasabbih, bertasbihlah, pujilah Allah. Ya, memujilah, ya, bertasbihlah dan pujilah Allah. Bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ini salah satu ayat yang mengisyaratkan bahwa ya kalau sudah kaum muslimin banyak masuk memeluk agama Islam, kemenangan sudah berada di tangan kaum muslimin, berarti apa? Tugas Nabi sudah selesai kan gitu. Maka itulah sebabnya tidak lama selepas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah momentum kemerdekaan kaum muslimin. Adapun kita jamaah sekalian, kemerdekaan negara Indonesia ini yang menjadi sebuah catatan penting bahwa merdeka itu bukan bermakna berarti orang-orang itu bebas mengaktualisasikan apa yang diinginkannya, bebas berbuat dosa, bebas berbuat maksiat dengan alasan kita kan sudah merdeka. Tidak seperti itu hakikatnya. Hakikat kemerdekaan yang pertama adalah kita itu merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya jamaah sekalian bahwa semua bentuk ibadah kita hanya bermuara kepada Allah, hanya mengesahkan Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya menggantungkan hidup kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah saatnya kita bergantung kepada Allah yang maha memberi rizki. Sudah saatnya kita bergantung kepada Allah yang menciptakan diri kita, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan.
maka tidak lagi kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat kemerdekaan. Merdeka dari penghambaan selain Allah. Yang kedua, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan kita membebaskan diri kita dari keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan-keinginan syahwat yang senantiasa selalu bersemayam di dalam diri kita ini. Kita harus merdeka dari kekuasaan, ya, menguasai hawa nafsu kita yang bisa menguasai diri kita. Karena ingat jamaah sekalian bahwa hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat yang tidak baik. Selalu mengajak diri kita untuk malas dalam ibadah. Nafsu yang ada di dalam diri kita selalu mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan fitrah yang ada di dalam agama Islam. Itulah sebabnya disebutkan di dalam hadis, walaupun riwayat ini para ulama menyebutkan lemah hadisnya dari sisi sanad, tetapi maknanya betul. Bahwa orang yang berjihad salah satunya adalah orang yang berjihad dengan hawa nafsunya. Dia bersungguh-sungguh agar kemudian dia tidak dikekang, dia tidak dipenjarakan dengan hawa nafsunya. Makanya orang-orang yang mudah atau orang-orang yang terbiasa dan begitu mudahnya melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa, maka hakikatnya ia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan bisa kita katakan bahwa orang tersebut belum dikategorikan sebagai orang yang merdeka. Karena dia masih dijajah oleh hawa nafsunya. Kata Allah dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada pemiliknya untuk berbuat yang tidak baik. Yang ketiga, kemerdekaan hakiki yang sebenarnya adalah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan keamanan kepada negeri ini. Dari apa? Dari unsur-unsur bentuk penjajahan. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, terus terang saya juga kadang lupa ya. Ada yang hafal? Atas berkat rahmat. Hah? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan, berkebangsaan. Nah, lupa kan? Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masya Allah, berapa tahun yang lama itu, Bu? Yang gak hafal, saya yakin pasti mungkin dulunya kabur kalau upacara. Kayaknya, atau datang pas Senin setelah selesai upacara. Maka bersyukur atas nikmat keamanan. Ya, keamanan dari sisi zahir ya. Alhamdulillah dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang mungkin mereka harus berjuang untuk mendapatkan sisi keamanan. Makanya salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy apa? Allah turunkan satu surat Al-Quraisy itu. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum khauf. Masya Allah. Allah kasih makan mereka. Allah kasih keamanan yang sebelumnya mereka rasa takut. Ya. Maka nikmat jamaah sekalian kita ngaji di sini aman.
Ada ibu-ibu yang mau berangkat ngaji ditodong dulu tadi? Dicegat mungkin? Ya. Ada ibu-ibu yang berangkat di sini harus kemudian dimata-matai. Alhamdulillah. Ya, masih dalam kondisi aman. Kemudian yang terakhir, hakikat kemerdekaan seorang muslim adalah dia senantiasa mengaktualisasikan semua aktivitas ibadahnya dengan menutupnya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa. Ya, di zaman sekarang ini jamaah sekalian, jangan pernah bosan untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, negara Indonesia ini Masya Allah ya, semenjak habis pemilu pergantian presiden dan habis dilantik itu, saya tidak tahu ya, ibu-ibu sekalian merasakan ada perubahan atau tidak. Kalau saya pribadi sih belum merasakan. Ya, ada perubahan dari kondisi nggak enak semakin makin nggak enak. Tapi mudah-mudahan ini bukan sebuah keluhan ya, tapi sebuah bentuk ekspresi bahwa kita merasakan hal yang seperti demikian. Maka jamaah sekalian, tidak lain tidak bukan ya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi negeri kita ini, Allah berkahi orang-orang yang di dalamnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Nah, itu sedikit pengantar. Ya, siapa tahu di antara ibu-ibu biasanya menjelang kemerdekaan kan di tempat tinggalnya diminta kasih sambutan kan. Nah, itu boleh materinya nanti di copy paste ya. Boleh. Jadi hakikat kemerdekaan mengingatkan warganya, mengingatkan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Jangan sampai kemudian kemerdekaan itu hanya sekedar euforia, lomba dan gemuruh, kegembiraan dan kebahagiaan tanpa dengan memahami makna kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Dan jangan sampai kemudian kemerdekaan ini juga dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena Indonesia bisa merdeka ini ya sedikit banyak pasti punya peran, kontribusi dan pengorbanan para ulama-ulama kita terdahulu. Dan itu bukan sesuatu yang ringan jamaah sekalian, semuanya butuh perjuangan. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita ini pagi hari ini sudah pernah kita bahas tapi sedikit. Maka hari ini saya coba membahas secara tafsil, secara rinci yang berkenaan dengan hal-hal yang kadang kita lupa di dalam aktivitas sholat. Tidak lain tidak bukan semuanya bermuara kepada sujud sahwi. Kemarin dicetak nggak materinya? Enggak. Terus? Oh alah, begitu. Nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan saya dapat pahala ya. Saya kira kasih materi, difotokopi, dipegang. Ya nggak apa-apa. Ternyata suruh nyatet lagi, Masya Allah. Luar biasa memang ini. Memang kadang begitu, belajar itu harus butuh pengorbanan. Baik, nggak apa-apa ya. Nanti di-share aja kalau ada di grup. Nah, materi umumnya saya sudah sampaikan kemarin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu di antara hal yang kadang kita alami di dalam sholat itu lupa. Ibu-ibu kalau sholat suka lupa apa sering lupa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bilang sering ibu-ibu sekalian ya. Kadang atau pernah lupa. Kalau sering musibah berarti itu. Ya. Jangan kemudian mendalilkan ya Ustadz maaf karena usia. Enggak ya. Harusnya usia dengan sebuah kebiasaan yang baik itu harusnya tidak akan berpengaruh. Justru Allah akan berikan karunia kebiasaan yang baik walaupun mungkin perjalanan kehidupan termakan oleh usia. Nah, salah satunya ibadah sholat itu. Tapi kalau kemudian pernah atau mengalami yang namanya lupa, itu namanya manusiawi, hal yang demikian. Karena kita ini ya sepakat semuanya manusia. Ada hal-hal yang dalam konteks ibadah tertentu
ya kadang memiliki hal-hal yang di luar kesengajaan. Faktornya adalah lupa. Itulah sebabnya kenapa ada penjelasan pembahasan tentang sujud sahwi ini. Ya, karena memang sahwi itu diambil dari kata sahwun atau nasian, artinya lupa. Sehingga ketika disandarkan dengan kata sujud, maka aktivitas ibadah yang dilakukan dengan cara menyempurnakan kekurangan yang terjadi di dalam sholat itu dengan cara sujud sahwi ini. Yang sebabnya adalah lupa. Yang sebabnya lupa. Bisa jadi mungkin lupa dalam gerakan sholatnya, bisa jadi mungkin lupa dalam jumlah bilangannya. Oleh sebab itulah definisi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan orang yang sholat. Sujud yang dilakukan orang yang sholat. Sehingga kalau kita cermati bahwa sujud sahwi ini sebenarnya hubungannya masih erat dengan aktivitas sholat. Karena salah satu fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam aktivitas sholat. Dan tentunya sebagai seorang muslim, kita ingin bahwa sholat yang kita lakukan ini adalah benar-benar sholat yang berkualitas. Maka ibu-ibu sekalian, sudah saatnya salah satu di antara ibadah yang selalu kita koreksi dan selalu kita perbaiki adalah sholat kita. Itulah kenapa sholat ditempatkan dalam rukun Islam posisinya kedua setelah dua kalimat syahadat. Itulah kenapa sholat satu-satunya ibadah yang Allah syariatkan pertama kali kepada nabinya langsung di langit. Itulah kenapa sholat ibadah yang pertama kali akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat sebelum yang lain. Itulah kenapa sholat yang membedakan antara keislaman dan kekufuran. Makanya jamaah sekalian, sudah saatnya sekarang sholat kita ini harus diperhatikan, harus mulai ditingkatkan kualitasnya. Sehingga apa? Kalau sholat kita baik, berkualitas, maka insya Allah ini yang akan memberikan pengaruh terhadap ibadah yang lainnya. Maka sujud sahwi, sujud yang dilakukan orang yang sholat, berarti erat hubungannya dengan aktivitas sholat. Sebanyak 2 kali, nah ini sudah masuk kaifiat, berarti tata caranya dilakukan 2 kali. Tata caranya dilakukan sebanyak 2 kali. Tujuannya untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat. Ya, kekurangan gerakan, kekurangan dari sisi kualitas pahala sholat. Yang semuanya itu sebab kekurangannya disebabkan karena faktor lupa. Karena faktor lupa. Jelas definisinya ya? Baik, kita masuk sekarang poin-poinnya. Sebab sujud sahwi itu karena 3 faktor. Pertama, karena kelebihan. Yang kedua, sebabnya karena kurang. Dan yang ketiga, sebabnya karena keraguan-raguan. Hal inilah yang mungkin di antara jamaah sekalian mengalami. Bisa jadi ada yang sholatnya karena lupa jadi kelebihan. Yang harusnya sholat subuh 2 kenapa jadi 5? Misalkan, namanya juga lupa, ya kan? Ada yang pernah? Oh itu mah bukan lupa, itu mah mungkin setengah lupa, setengah hilang ingatan mungkin. Itu sudah beda pembahasan ya kalau hilang ingatan. Atau mungkin karena ngantuk berat itu, Masya Allah ya, sampai lupa gitu ya. Atau digabung mungkin tahiyatul masjid, qobliyah plus sholat wajib mungkin 2, 6 jadinya kan. Misalkan contoh. Atau karena kekurangan misalkan, yang harusnya sholatnya ada duduk tasyahud, tiba-tiba dia bangkit berdiri. Sehingga hilang tasyahud awalnya misalkan.
yang harusnya ya ada duduk di antara dua sujud, duduk iftirash, dia bangkit. Yang harusnya sujudnya 2 kali, dia baru sekali langsung bangkit. Nah ini misalkan contohnya. Atau faktor yang ketiga adalah karena keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu. Ragu-ragu ini ya karena memang ini salah satu yang bukan sering ya, yang memang selalu diluncurkan oleh syaitan ini. Memang syaitan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ya inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi syaitan itu kata Allah itu aduwwun, musuh bagi kalian, nyata dia itu. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikan syaitan itu musuh bagi kita. Maka ibu-ibu sekalian jangan sekali-kali punya cita-cita temenan sama syaitan. Ya, jangan, apalagi dibuat geguyonan. Beberapa waktu yang silam itu ada candaan-candaan yang sebenarnya kurang pas gitu ya. Sampai ini rame di media sosial. Saya sengaja kalau mau makan nggak baca doa supaya ngeprank setan. Setan mau diprank coba. Nah, nanti kan begitu. Kalau orang yang makan tidak baca doa, maka setan itu akan makan bersamanya. Kan gitu ya. Nah, ketika kemudian seseorang ingat, maka dia membaca doa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka dalam riwayat setan itu akan memuntahkan apa yang dimakannya. Nah, ini ada orang jadi candaan di media sosial. Saya sengajalah makan nggak baca doa. Nanti di tengah-tengah saya prank setannya. Saya baca doa biar dia muntah katanya. Nah, ini kan nggak pas namanya. Setan jadi candaan yang seperti ini. Ada lagi, sholat berjamaah disunnahkan untuk istau sawu sufufakum, suruh lurus dan rapatkan. Jangan memberikan celah, kan gitu dalam hadisnya. Agar tidak ada setan yang kemudian masuk dalam celah tersebut. Ada yang sengaja nggak mau rapat. Kasih kesempatan setan untuk bareng di sini. Siapa tahu dapat hidayah katanya. Ini nggak pas, candaan yang tidak pas. Mau bagaimanapun kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia musuh yang nyata. Karena memang sepak terjangnya itu adalah berusaha menyesatkan dan menggelincirkan kita. Nah, salah satunya apa? Yang diluncurkan setan itu membuat kita itu ragu-ragu. Ragu-ragu, habis wudu, mau sholat, tiba-tiba ada suara, angin atau bukan ya? Perut atau suara angin ini? Itu kadang kita mengalami yang demikian. Sehingga apa? Ragu-ragu lagi. Kemudian dalam sholat, ya, tiba-tiba sudah siap-siap mau berangkat, ada sesuatu yang terasa, ini najis atau bukan ya? Ini apa atau bukan? Gitu. Ada orang yang keragu-raguannya itu luar biasa tingginya. Jadi setiap kali mau melaksanakan ibadah itu selalu telat terus. Kenapa? Karena was-was itu. Ada orang yang pernah terjadi mau sholat aja sampai wudunya 5 kali coba. Ya, dengan alasan apa? Aduh, kayaknya batal gitu. Ya, kayaknya saya ini berhadas. Ada lagi orang yang sholat baru takbir, baru baca, tiba-tiba batalin lagi, wudu lagi. Ada lagi yang kemudian batalin lagi, ngulangi lagi takbiratul ihram. Ini jangan sampai hal-hal yang seperti ini adalah bagian dari waswas syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata Allah kan gitu. Yang selalu mewaswaskan, membisikkan di dalam dada kita itu, itulah yang menjadikan kita ragu. Nah, apalagi di dalam sholat. Makanya termasuk juga di antara godaan syaitan itu adalah yang menjadikan sholat kita nggak berkualitas itu apa? Nggak fokus. Dalam hadis disebutkan syaitan itu akan lari terbirit-birit kalau mendengar adzan kan? Ya, inna syaitana tafirru. Ya, sesungguhnya syaitan itu akan lari terhengkang-hengkang ketika mendengarkan adzan. Kemudian setelah selesai adzan, syaitan itu akan kembali lagi dan dia menggoda lagi. Kemudian ketika dikumandangkan iqamah, syaitan akan lari lagi. Setelah dikumandangkan iqamah, syaitan akan balik lagi dan mereka akan mengganggu orang-orang yang akan melaksanakan sholat itu. Dengan apa?
dengan dibisikkan ingatlah ini, ingatlah itu. Itu. Akhirnya apa? Jadilah kita lupa. Ya. Makanya jamaah sekalian, salah satu di antara strategi agar kita tidak terganggu dengan hal yang demikian, memang betul-betul orang mau sholat itu harus ada persiapan. Kenapa harus berwudu dengan baik? Kenapa benar-benar harus mempersiapkan tempat sholatnya dengan baik? Ya, kemudian menghadirkan hatinya. Benar-benar agar sholat kita yang kita lakukan berkualitas. Jangan sampai kemudian Allahu Akbar, pikiran kita masih, aduh mendung, jangan-jangan hujan. Kemarin hujan, sekarang mau menjemur, cucian banyak. Baru rakaat kedua, benar turun hujan, kacau itu. Astagfirullah. Ya, pas lagi tadi terbit matahari, tiba-tiba hujan deras. Udah itu langsung. Ada yang dikalahkan dengan cuciannya, balik kanan itu. Langsung angkat cucian. Subhanallah. Nah, hal-hal yang seperti demikian. Harusnya apa? Harusnya sholat yang kita lakukan ini seharusnya bagi orang yang beriman merasakan yang namanya as-sakinah, at-tuma'ninah, ketenangan. Tapi justru malah ada orang yang sholat menjadikan kita semakin gelisah. Nah, hati-hati, yang seperti inilah kadang salah satu yang dilakukan oleh syaitan. Maka itulah senantiasa selalu kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Nah, jadi 3 faktor atau sebab seseorang sujud sahwi itu karena ada 3 sebab. Bisa jadi karena kelebihan, karena kekurangan, atau karena keraguan-raguan. Nah, kita akan bahas ketiga ini. Yang pertama, sujud sahwi karena faktor kelebihan, az-ziyadah namanya, atau zaid. Barang siapa kelupaan dalam sholatnya, kemudian ia menambah ruku atau sujud, maka ia harus sujud 2 kali sesudah menyelesaikan sholatnya dan salamnya. Siapa yang kelupaan dalam sholatnya kemudian menambah ruku, baik itu menambah sujud, maka yang harus dilakukan, ia melakukan sujud sahwi 2 kali setelah menyelesaikan, sesudah menyelesaikan sholatnya dan salamnya. Dalilnya berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, ini salah satu dalilnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan, bahwasanya dikisahkan bahwa Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat. Nabi sholat zuhur 5 rakaat. Artinya Nabi saja pernah lupa, apatah lagi kita kan. Beliau pernah sholat zuhur 5 rakaat. Jamaah sekalian, fokusnya bukan dari jumlahnya ya. Fokusnya adalah ketika seseorang melaksanakan sholat yang harusnya 3 jadi 4, yang harusnya 2 jadi 3, yang harusnya 4 jadi 5, berarti ada gerakan-gerakan yang dia tambahkan. Ya, sujudnya jadi nambah, rukunya jadi nambah. Nah, sedangkan sujud dengan ruku dan gerakan yang lainnya itu termasuk di antara wajib-wajib sholat. Paham ya? Nah, makanya definisi yang kami sebutkan tadi, menambah ruku dan sujud, artinya ketika seseorang melaksanakan sholat yang harusnya 3 menjadi 4, yang harusnya 4 menjadi 5 atau lebih, maka kategorinya berarti dia kelebihan, berarti dia menambah. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nabi SAW beliau pernah sholat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu azida fis shalah. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat zuhur ditambah rakaatnya? Ya karena memang di luar kebiasaan. Wa qala wa ma dzaka, kemudian Nabi menjawab pertanyaan sahabat tadi. Wa ma dzaka, kalau bahasa kitanya, apa itu? Maksudnya, apa betul yang disampaikan orang ini? Artinya apa?
bahwa benar-benar bahwa Nabi tidak merasa kalau beliau itu sholat zuhurnya 5. Berarti memang beliau lupa. Qala, maka seorang sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, shallaita khamsan. Ya Rasulullah, engkau sholat 5 rakaat. Fasajada sajadatain ba'dama sallama. Lantas kemudian beliau sujud sebanyak 2 kali setelah salam. Kira-kira punya gambaran nggak, ibu-ibu sekalian, dari kisah ini dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Jelas ya? Nah, kalau yang kita fahami dari hadis ini, jadi Nabi SAW beliau sholat zuhur 5, dan kemudian terjadilah komunikasi kan? Ya. Azida fis sholah, kan nggak mungkin orang komunikasi sementara orang berbicara Nabi ngadep ke sana. Dan ini salah satu disunnahkan jamaah sekalian bagi imam, kalau habis selesai sholat, imam itu disunnahkan untuk menghadap ke makmum. Ya. Nah ini salah satu. Kenapa terjadi komunikasi? Sudah dipastikan Nabi selesai sholat, Nabi menghadap ke makmum. Gak mungkin Nabi menghadap ke kiblat sementara ditegur. Azida fis shalah, ngobrol sambil begini. Ini menunjukkan bahwa Nabi selesai sholat, beliau menghadap ke arah makmum. Baru kemudian terjadilah percakapan. Azida fis shalah, ya Rasulullah, apakah sholat ditambah rakaatnya? Dan Nabi tidak merasa. Wa ma dzaka. Kemudian dijelaskan oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau sholat 5 rakaat. Baru kemudian apa yang dilakukan Nabi? Setelah tahu bahwa Nabi ini ternyata keliru atau dia lupa menambah gerakan sholat, maka beliau kembali lagi balik menuju ke arah kiblat dan beliau sujud sebanyak 2 kali. Nah, Allahu Akbar, kemudian beliau bangkit, kemudian beliau sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian beliau bertakbir lagi, ya, kemudian beliau salam ke kanan dan salam ke kiri. Artinya apa? Beliau melakukan sujud sahwinya setelah selesai sholat dan setelah salam. Bisa difahami? Jelas? Ya. Baik, selanjutnya. Contoh yang kedua, salam sebelum sholat selesai berarti termasuk kelebihan di dalam sholat. Salam sebelum sholat selesai berarti termasuk kelebihan di dalam sholat. Bisa difahami kalimatnya? Salam sebelum sholat berarti termasuk kelebihan, bukan kekurangan. Berarti apa? Seseorang misalkan apa? Yang harusnya dia sholat maghrib 3 rakaat, tetapi di rakaat yang kedua dia sudah salam. Kategorinya bukan kekurangan rakaat, kategorinya dia menambah salam. Kenapa? Karena dia salam yang seharusnya sebelum waktunya salam. Kategorinya berarti dia menambah salam. Yang harusnya salamnya pada rakaat yang ketiga, tapi dia justru salam pada rakaat yang sebelumnya, berarti kategorinya menambah gerakan sholat, menambah salam. Paham? Jelas ya? Salam sebelum sholat selesai berarti termasuk kelebihan di dalam sholat. Karena sebab ia telah menambah salam di pertengahan pelaksanaan sholat. Maka barang siapa yang mengalami hal itu dalam keadaan lupa, lalu ia ingat beberapa saat setelahnya, maka ia harus menyempurnakan sholatnya kemudian salam. Setelah itu sujud sahwi kemudian salam lagi. Jelas? Bisa difahami? Hah? Ulangi. Nah ini. Dari sini ya, siapa yang mengalami hal itu dalam keadaan lupa, lalu ingat beberapa saat setelahnya, maka ia harus menyempurnakan sholatnya, kemudian salam, setelah itu sujud sahwi, kemudian salam lagi. Jelas? Maka ia harus menyempurnakan sholatnya, kemudian salam. Jelas? Setelah itu sujud sahwi nggak pakai berdiri. Ya. Nah, yang dimaksud menyempurnakannya
Berarti apa? Dia harus bangkit menyempurnakan dari yang kurang tadi. Maksudnya menyempurnakan kurang rokaatnya. Faham? Kita ambil contoh. Ibu-ibu nih lagi sholat zuhur. Misalkan, sholat zuhur berapa rakaat ibu-ibu? 4. Tiba saja ibu-ibu lupa. Ya, kok ibu-ibu? Salah seorang ibu. Kalau ibu-ibu mau rame kan? Masa lupa jamaah kayak. Ada salah satu ibu sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat. Ketika sampai dengan rakaat yang ketiga, mungkin karena terlalu banyak pikiran, lupa, sehingga di rakaat yang ketiga yang harusnya dia masih bangkit, tapi dia duduk. Ya, dia sangka itu posisi di rakaat yang keempat. Kemudian apa? Kemudian dia salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dia baru ingat kalau ternyata dia kurang rokaatnya, tapi dia sudah salam sebelum waktunya salam. Berarti kategorinya menambah gerakan sholat. Artinya salam sebelum waktunya dia salam. Faham sampai di sini? Nah, kalau kemudian si ibu itu mengalami dan dia baru ingat, berarti kan dia kurang ya? Maka yang lakukan pertama, dia sempurnakan dulu yang tertinggal. Jangan langsung sujud sahwi, karena dia tahu ingat, dia kurang 1 rakaat. Maka caranya, dia berdiri lagi, dia bertakbiratul ihram, kemudian dia lakukan sholat sebanyak 1 rakaat untuk menyempurnakannya. Kemudian apa? Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sujud sahwi, Allahu Akbar. Kemudian bangkit, Allahu Akbar, duduk. Kemudian sujud sahwi, Allahu Akbar. Kemudian bangkit, duduk. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu caranya. Jelas? Enggak, Bu? Nanti di akhir, insya Allah. Oh iya, tenang. Tenang, Bu. Nggak buru-buru mau pulang tuh, Bu? Baik, gitu ya? Jelas? Yang dimaksud sujud sahwi karena kelebihan. Artinya apa? Orang yang salam sebelum waktunya dia salam, maka kategorinya kelebihan di dalam gerakan sholat. Bisa difahami? Lanjut. Yang kedua. Contohnya dulu. Ya, nah ini contohnya. Kisahnya Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dikisahkan, shalla bina Rasulullah ihdas salatil asya. Nabi pernah sholat bersama kami, sholat zuhur atau sholat asar. Intinya sholat yang di siang hari yang jumlahnya 4 rakaat. Fa shalla bina. Nah, ibu-ibu, kalau dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat shalla bi, berarti yang bersangkutan mengimami. Dia yang mengimami sholat. Ya, misalkan shallaitu bi. Nah, kalau sudah shallaitu setelahnya ba, berarti posisi dia adalah mengimami sholat. Fa shalla bina rak'atain. Nabi SAW sholat bersama kami. Ternyata beliau itu sholat 2 rakaat. Yang harusnya jumlahnya 4, namanya sholat duhur atau asar 4, tapi beliau sholat 2 rakaat. Thumma sallama. Nabi SAW setelah 2 rakaat, beliau salam, artinya beliau menyelesaikan sholatnya. Faqama ila khasyati ma'rudatin fil masjidi fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadban. Kemudian apa? Setelah Nabi selesai sholat, salam, ya, kemudian beliau balik, ya, kemudian beliau berdiri sejenak, bergeser, beliau bersandar kepada sebuah kayu. Ya, jadi Nabi SAW selesai sholat, beliau balik menghadap makmum, beliau berdiri sejenak, bergeser, kemudian beliau duduk bersandar di sebuah kayu. Ya, seperti inilah, misalkan ada tiang-tiang, beliau bersandar. Fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadban. Ya.
beliau bersandar ke sebuah kayu, ekspresinya itu seperti kayak orang yang marah. Seperti kayak orang yang marah. Wa kharajat sur'anu min abwabil masjid. Kemudian orang-orang bergegas keluar dari pintu masjid. Sebagian sahabat ketika mengalami peristiwa seperti ini, kok nggak biasanya, sebagian mereka keluar bergegas dari masjid. Kemudian apa? Faqalu, sebagian yang masih tinggal di masjid berkata, ya Rasulullah, aku siratis salah, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor? Apakah sholat diringkas? Yang tadinya harusnya 4, kok kenapa Nabi sholat cuma 2? Maka bertanyalah sebagian sahabat, aku siratis salah, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor? Wa fil qaumi rajulun fi yadaihi tulu yuqalu lahu dhul yadain. Ada di salah seorang sahabat itu, salah satu sahabat yang dikenal dari secara fisik tangannya panjang, diberi gelar sebagai Dzul Yadain namanya. Faqala ya Rasulullah, nah, orang yang tadi fisiknya tangannya panjang tadi langsung berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, anasita am qusiratis shalah? Ya Rasulullah, engkau itu lupa atau karena memang sholat itu dikosor? Jadi sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, engkau itu lupa atau karena memang sholat itu dikosor? Kemudian apa? Faqala, maka Nabi menjawab, lam ansa walam tuqsor. Kata Nabi, saya enggak lupa dan sholat pun tidak dikosor. Faqala akama yaqulu dzul yadain, maka Nabi ingin memastikan, bertanya kepada sahabat yang masih ada di masjid, betul enggak sih apa yang dikatakan ini tadi? Kalau sesungguhnya saya itu sholat 2 rakaat. Nabi ingin memastikan. Qalu na'am, maka sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Ternyata betul, karena memang benar-benar Nabi itu lupa, dan Nabi itu betul-betul sholat 2 rakaat karena memang beliau lupa. Apa yang beliau lakukan? Fataqaddama fasallama taraka. Kemudian beliau berdiri lagi, maju lagi ke tempat beliau mengimami, kemudian beliau bertakbir dan beliau menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Kemudian apa? Ya. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara thumma sallama. Ya. Kemudian beliau selesaikan 2 rakaat tadi. Ya. Selesai salam tadi, kemudian beliau bertakbir lagi, sujud 1 kali, beliau takbir lagi duduk, beliau takbir lagi kemudian sujud, beliau takbir kemudian duduk, kemudian beliau salam ke kanan dan salam ke kiri. Artinya apa? Beliau lakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali setelah menyempurnakan kekurangan tadi. Jelas sampai di sini? Paham? Jelas ya? Itu karena faktor kelebihan. Jelas? Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang ketika melakukan sujud sahwi disunnahkan untuk bertakbir pada setiap sujud dan tiap kali bangkit dari sujud. Allahu Akbar. Sujud, bangkit, Allahu Akbar. Sebagaimana umumnya ketika seseorang sujud. Bisa difahami sampai di sini? Ibu-ibu, bisa ya? Baik, sekarang yang kedua. Sujud sahwi karena kekurangan. Faktor yang kedua, sujud sahwi karena kekurangan. Tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Barang siapa yang kelupaan dalam sholatnya, kemudian ia meninggalkan salah satu sunnah muakkadah yang kategorinya adalah hal-hal wajib dalam sholat, maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. Nah, apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Yang pertama sujud sahwinya sesudah, sementara yang kedua ini karena kekurangan dilakukan sebelum salam. Apa yang termasuk kategori kekurangan? Contohnya jumlah atau jenis sholat yang memiliki tasyahud awal. Ya, tentunya apa? Jumlah sholat atau jumlah bilangan rakaat yang lebih dari 2 rakaat.
atau sholat yang memiliki tasyahud awal. Contohnya, misalkan apa? Sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, ya, yang memang ada tasyahud awalnya. Nah, misalkan ada di antara salah satu ibu, misalkan ketika sholat lupa tasyahud awal, yang harusnya tasyahud awal, dia malah lanjut berdiri, misalkan. Berarti apa? Kekurangan namanya. Kalau tadi ada orang yang kemudian salam sebelum waktunya salam, itu namanya kelebihan. Karena dia salam sebelum waktunya, berarti dia kategorinya menambah salam. Bukan kekurangan. Bukan kekurangan namanya. Kalau kekurangan adalah seseorang yang harusnya tasyahud awal, dia tidak melakukan. Berarti kan hilang tasyahud awalnya. Ada yang kurang. Bisa membedakannya? Jelas ya? Ibu-ibu sholat maghrib nih. Tiba-tiba pada rakaat yang kedua, yang harusnya tasyahud awal, malah berdiri. Memang benar-benar lupa ini. Ya? Maka dalam kondisi seperti ini, sebelum kita bahas sujud sahwinya, ada catatan penting. Catatan pentingnya adalah, kalau terjadi seperti ini, ibu-ibu lupa, dan ibu-ibu posisinya sudah kondisinya berdiri, maka tidak perlu harus turun kembali. Bisa difahami? Ya. Jadi ibu-ibu lagi sholat nih. Balik lagi duduk. Jelas? Jelas? Nah, kecuali kalau masih baru mau menjelang berdiri, dia baru ingat, maka boleh dia kembali untuk duduk tasyahud. Tapi kalau sudah posisinya berdiri tegak, baru ingat, maka tidak perlu harus kembali duduk. Artinya apa? Dia sudah paham kalau dia terjadi kekurangan di dalam aktivitas sholat karena lupa. Lanjutkan. Yang kedua, catatan. Kalau ini sholat sendiri nggak masalah ya. Nah, kalau ini terjadi dalam sholat berjamaah, yang ada imamnya. Yang ada imamnya. Jamaah sekalian, kalau ternyata imamnya lupa, misalkan dalam sholat berjamaah, Allahu Akbar, yang harusnya imamnya duduk tasyahud, ternyata imam bablas nih. Karena lupa memang. Berdiri aja. Otomatis makmum yang faham, yang di belakangnya kan menegurnya. Subhanallah, kan gitu. Nah, ini catatan ya bagi ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau ada kekeliruan, kemudian lagi sholat berjamaah, ada makmum laki, ada makmum perempuan, kemudian makmum laki-laki sudah mengingatkan makmum imamnya, maka ibu-ibu nggak perlu rame lagi di belakang. Ya, ya. Kalau cara menegur imam salah, laki-laki kan bertasbih ya. Kalau ibu-ibu wanita itu kan tasfik ya. Ada dua cara. Bisa dengan begini, bisa dengan begini. Ya, itu caranya. Bukan tepuk tangan loh ya. Wah, ini bikin heboh ini. Ya. Dan biasanya kalau dalam sholat berjamaah yang ada makmum laki-laki dan perempuan dan imam terjadi kekeliruan, itu sebenarnya cukup diwakili dengan makmum yang laki-laki. Jadi ibu-ibu nggak perlu kemudian berperan serta juga, ya insya Allah sudah diwakili dengan jamaah yang laki-laki. Kecuali kalau ibu-ibu sedang melakukan sholat berjamaah yang memang itu adalah perempuan semua. Ya, kalau perempuan semua kan posisi sholat berjamaahnya kan beda ya dengan laki-laki. Kalau laki-laki imamnya menjorok ke depan, kalau jamaahnya semuanya perempuan, imamnya harus berada di tengah-tengah. Posisinya rata, sama, lurus dengan jamaah makmum yang kanan kirinya, kemudian belakangnya. Nah, kalau terjadi dalam sholat berjamaah, ternyata imam lupa, ya sebenarnya ini lebih tepatnya nasihat buat para imam. Karena sebagian imam ada yang nggak paham. Ya, jadi kalau ternyata imam lupa dan imam sudah posisi berdiri, Allahu Akbar,
Tiba-tiba makmum yang di belakangnya, subhanallah. Ya, maka si imam jangan grogi ya. Oh, dia balik lagi turun. Enggak perlu, lanjutkan sholatnya imam. Dan imam harus paham, berarti ada kesalahan di dalam sholatnya. Oh, ternyata saya kurang tasyahud awal. Maka imam lanjutkan. Makmum yang di belakangnya juga harus paham. Jangan sampai kemudian subhanallah imam melanjutkan, dibilangnya ngeyel si imam ini. Subhanallah, subhanallah. Woi, salah. Wah, itu lebih kacau lagi. Ya, bubar itu. Dan itu bisa merusak sholat. Ya. Makmum harus mengikuti. Kalau sudah makmum mengatakan subhanallah dan imam sudah tahu dan mendengar tegurannya dan imam melanjutkan, berarti imam faham. Berarti dia menyadari kalau ada kekurangan. Makmum yang sudah mengingatkan pun harus faham dan dia harus tetap mengikuti sebagaimana imam di depan. Jangan ngeyel, oh imam diingatin susah masih berdiri juga ini. Wes lah bubar. Akhirnya kemudian ada makmum yang membubarkan jalan, wah ini nggak benar namanya. Itulah pentingnya ilmu dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ya. Jadi artinya perlu pemahaman antara imam dengan makmum. Nah, kalau sudah diingatkan imam ternyata masih melanjutkan, oh berarti faham. Makmum yang di belakangnya ikuti. Lanjutkan. Karena hukum asalnya ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dipilih untuk diikuti. Enggak boleh menyelisihi imam. Jelas ya? Nah, termasuk kalau ibu-ibu sholat sendiri tiba-tiba lupa, ya, kemudian harusnya tasyahud awal, ibu-ibu sudah berdiri, ya, maka tidak perlu kembali duduk, lanjutkan. Ya, berarti apa? Kekurangan gerakan di dalam sholat. Apa yang harus dilakukan? Maka tidak perlu kembali, cukup baginya sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Ya. Nah, ini konteksnya berarti apa? Konteksnya berarti adalah kekurangan gerakan, bukan kekurangan rokaat. Kalau kekurangan rokaat, hukum asalnya disempurnakan jumlah bilangan rokaat yang masih kurang. Ya, tapi ini adalah berkaitan tentang kurangnya gerakan-gerakan atau termasuk kategori wajib-wajib sholat. Kemudian apa? Kalau terjadi seperti ini, maka sujud sahwinya sebelum salam. Bagaimana sujud sahwi sebelum salam? Kita lihat salah satu dalilnya dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an. Ia pernah bercerita, berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhur. Nabi pernah salat zuhur bersama para sahabat. Faqama fi raq'atainil awwalain. Kemudian beliau berdiri di rakaat yang kedua pertama. Ya, salat zuhur kan kalau rakaat kedua berarti kan tasyahud awal ya. Tapi justru malah beliau pada rakaat yang kedua beliau berdiri. Beliau berarti tidak tasyahud awal. Walam yajlis faqama an-nasu ma'ahu. Dan beliau enggak duduk. Ya, beliau justru malah berdiri. Faqama an-nasu ma'ahu, dan makmum yang di belakangnya tetap mengikuti Rasulullah berdiri, ya makmum juga sama berdiri mengikuti. Hatta idza qada as-shalah wa intadhara an-nasu taslimuhu. Sampai pada akhir salatnya, sampai beliau selesai menyempurnakan, artinya salatnya sudah di penghujung nih, penghujung salat zuhur, sudah mau selesai. Wa intadhara an-nasu taslimuhu. Sahabat itu orang-orang tunggu beliau kok lama nggak salam-salam. Nggak biasanya ini. Kok Nabi SAW nggak salam-salam? Maksudnya nggak Assalamualaikum warahmatullahi, nggak. Orang-orang tunggu, sahabat tunggu, kok beliau nggak salam-salam? Yang terjadi apa? Justru kabbara wa huwa jalisun. Yang terjadi beliau justru bertakbir sementara beliau lagi sujud, sementara beliau lagi duduk. Kemudian apa? Fasajada sajadatain qabla an yusallima thumma sallama. Ternyata beliau sujud sebanyak 2 kali, ya. Kemudian setelah itu baru beliau salam. Jelas? Ibu-ibu sekalian punya gambaran? Ya. Jadi Nabi SAW beliau karena lupa tasyahud, ya, dan beliau baru ingat
dan beliau tidak tahu kalau beliau tidak tasyahud. Sehingga di penghujung sholat beliau tidak salam. Tapi ketika beliau sudah akhir, misalkan akhir bacaannya, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya, wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal misalkan. Ya. Maka sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, ya namanya juga sebelum salam, setelah selesai maka bertakbir, Allahu akbar, turun sujud. Takbir, Allahu akbar, bangkit, duduk. Takbir, Allahu akbar, bangkit, Allahu akbar, baru Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Jelas? Bisa? Jelas ya? Ya, sujud sahwi dilakukan sebelum salam karena faktor kekurangan di dalam sholat. Bisa difahami, ibu-ibu? Yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah sujud sahwi, faktor yang ketiga karena keragu-raguan. Ragu-ragu. Dan keragu-raguan ini pun dibagi menjadi dua keadaan, dua hal. Jadi ragu-ragu pun ada dua kondisinya. Ya. Namanya juga ragu-ragu. Ada orang ragu-ragu, dia ragu-ragu apakah kelebihan atau kekurangan. Ya, ragu-ragu apakah dia sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Yang penting ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini ada dua hal, dua macam. Yang pertama, keragu-raguan yang dimana seseorang lebih cenderung kepada salah satunya. Artinya apa? Kalau ada ragu-ragu dua hal, tapi dia ada salah satunya yang paling dia yakini atau dia lebih condong kepadanya. Ini ragu-ragu yang pertama. Ya, misalkan apa? Seseorang ragu-ragu apakah kelebihan atau kekurangan. Ternyata apa? Dia lebih condong kepada, oh saya yakin, saya ini kelebihan. Maka itu yang diambil hukumnya. Ragu-ragu di antara dua keadaan, apakah kekurangan atau kelebihan. Kok saya yakin, saya ini kurang. Saya ini kurang. Dia lebih condong kepada yang kurangnya. Maka itu yang diambil hukumnya. Bisa difahami? Dan ini berlaku dalam semua aktivitas ibadah. Sebagaimana kaidah usul mengatakan, al-yaqinu tajlibus syak. Yakin itu yang akan mengalahkan keragu-raguan. Jadi misalkan ibu-ibu nih, sudah wudu tadi sebelum berangkat ngaji ke sini. Nah, kemudian ngaji sampai nanti menunggu adzan zuhur. Pas sampai dengan adzan zuhur, ibu-ibu mau sholat nih. Saya sudah batal belum ya tadi ya? Saya yakin belum batal. Saya yakin belum ada yang membatalkan. Maka itu yang diambil sebagai dasar hukum. Maka sholat zuhur tanpa harus mengulang wudunya. Karena dia yakin dia belum batal. Jelas? Ya. Nah, sebaliknya, dia sudah wudu tadi sebelum ngaji. Ya, kemudian adzan zuhur. Dia mau sholat zuhur. Dia ragu. Saya sudah batal atau belum ya? Saya yakin, saya tadi sudah batal kayaknya. Ya, maka itu yang menjadi dasar hukumnya. Jelas ya? Jadi yang pertama, keragu-raguan dihadapkan dua hal, maka ambil mana yang paling dia yakini dan mana yang paling dia condong kepada hal tersebut. Kalau dalam hal ini apakah dia kelebihan atau kekurangan, maka ambil di mana yang paling dia condong terhadap mana yang dia yakini. Ini yang pertama. Karena itu lebih mendekati kepada kebenaran. Yang kedua, ragu-ragu antara dua hal yang dimana tidak ada yang condong kepada salah satunya. Tidak kepada kelebihan, tidak juga pada kekurangan. Nggak ada yang lebih berat sebelah ini. Nggak ada yang lebih condong. Maka bagaimana cara mengambil hukumnya, ibu-ibu sekalian? Yaitu ambil jumlah bilangan rakaat yang paling sedikit caranya. Contohnya, ibu-ibu ragu sudah 3 atau 4 atau
Sudah 3 atau 4 ya? 4 atau 3 ya? Aduh, kayaknya nggak ada ini yang lebih condong. Maka caranya ambil jumlah yang paling sedikit. 4 dengan 3, mana yang paling dikit? Ambil yang 3. Sempurnakan 1, sujud sahwi. 3 atau 2 ya? 2 atau 3 ya? 2 sama 3 mana yang lebih sedikit? 2, ambil yang 2. Begitu caranya. Jelas? Jumlah rakaat yang paling sedikit, kemudian setelah itu dia menutupi kekurangannya, lalu sujud 2 kali sebelum salam. Sementara yang pertama, keraguan-raguan yang lebih condong kepada salah satunya, maka sujud sahwinya setelah salam. Jelas ibu-ibu? Keraguan-raguan terbagi menjadi 2. Keraguan-raguan yang ada condong ke salah satunya. Keraguan-raguan yang kedua yang tidak ada condong ke salah satunya dengan mengambil jumlah bilangan rakaat yang paling sedikit. Yang pertama, yang ada yang lebih condong sujud sahwinya sesudah salam. Dan keraguan-raguan yang tidak ada condong kepada salah satunya, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Jelas? Nah, kalau jelas, kita simpulkan. Kesimpulannya, jamaah sekalian, ada kalanya sujud sahwi dilakukan sesudah salam, ada kalanya sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Siapa yang bisa menyimpulkan kapan sebelum, kapan sesudah salam? Sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam, faktornya apa saja? 1, karena kelebihan di dalam sholat. Yang kedua, keraguan-raguan yang ada salah satunya lebih condong, maka sujud sahwinya sesudah salam. Yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam pun ada 2. 1, karena kekurangan. Yang kedua, keraguan-raguan yang tidak ada yang lebih condong kepada salah satunya. Jelas? Jelas, ya. Walaupun sebenarnya jamaah sekalian, kalaupun ternyata ada di antara ibu-ibu sekalian yang ternyata ketukar, misalkan yang harusnya sebelum salam, justru malah dilakukan sesudah salam, hukum asalnya adalah sah. Karena memang kembali ke hukum asal sujud sahwi itu, hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, dia berdosa. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Karena memang tujuannya untuk menyempurnakan aktivitas sholat. Tapi kalau dengan sengaja orang yang tahu dia melakukan kekeliruan dan dia tidak sujud sahwi, maka berdosa. Ini udah siap-siap aja mau dijajah ini. Sampai kaget. Ya. Bisa difahami, ya. Karena sebagian para ulama fuqaha, para fikih, mereka lebih banyak menyebutkan bahwa lebih menyukai sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya, tapi ternyata kalau kita lihat bahas dalam beberapa riwayat, ada kalanya sujud sahwi dilakukan sesudah salam, ada kalanya dilakukan sebelum salam. Wallahu taala alam. Yang terakhir, sekaligus pertanyaan dari salah seorang ibu tadi, doa sujud sahwi. Adakah doa khusus? Saya ulangi. Adakah doa khusus yang dibaca di dalam seseorang ketika melakukan sujud sahwi? Sepanjang sepengetahuan kami, jamaah sekalian, tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Saya ulangi, tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menentukan doa khusus yang harus dibaca dalam sujud sahwi. Artinya apa? Tidak ada riwayat yang mencantumkan doa khusus, maksudnya doa sujud sahwi gitu. Itu tidak ada. Kenapa hadirin sekalian? Karena pada dasarnya sujud sahwi itu bagiannya termasuk sebagaimana sujud kedudukannya di dalam sholat pada umumnya. Makanya kalau kemudian sujud sahwi kedudukannya umum sebagaimana sujud di dalam sholat,
maka berarti menggunakan dalilnya pun dalil yang sifatnya umum. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ruku dan sujud, maka salah satu doa yang beliau baca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Artinya apa? Berarti kalau ada orang yang meyakini bahwa sujud sahwi kedudukannya sama dengan sujud pada umumnya di dalam sholat, maka kalau dia meyakini itu merupakan keumuman, maka dia boleh dengan membaca sebagaimana doa yang dibaca dalam sujud dalam sholat ketika sujud sahwi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau misalkan dalam riwayat yang lain dari Hudzaifah pernah diceritakan bahwa Nabi ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Mengembalikan keumuman hadis. Saya ulangi ya, tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang doa khusus. Ingat, doa khusus. Adapun yang beredar sajadah wajah dan seterusnya itu bukan doa sujud sahwi. Ya, atau subhana kalama la yanamu. Nah, itu juga bukan doa sujud sahwi. Ya. Itu bukan doa yang terkait khusus dengan sujud sahwi. Jelas ya? Karena memang riwayatnya bukan menyebutkan doa sujud sahwi. Sehingga apa? Satu, kalau yang meyakini bahwa sujud sahwi adalah sujud yang sifatnya umum kedudukannya sebagaimana sujud di dalam sholat, dan dia membaca doa sebagaimana doa di dalam sujud, maka silahkan. Yang kedua, kalau ada yang meyakini bahwa sujud sahwi di luar aktivitas sujud di dalam sholat dan dia tidak membaca doa apa-apa pun, tidak mengapa. Cukup baginya hanya diam saja ketika dia sujud sahwi. Jelas? Begitu jamaah sekalian. Bisa difahami ya? Nah, itulah di antara hal yang bisa dilakukan seseorang ketika seseorang mengalami lupa di dalam aktivitas sholatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu-ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Yang belakang ya, dulu. Ibu yang duduk di belakang. Nanti yang nomor 2 ibu ini ya, yang dekat tiang. Yeah. Ini. Ya ini ya. Oh enggak ibu yang. Enggak ibu silahkan. Cuma mengulang tadi Ustadz, tata cara sujud sahwi itu, tadi kan Ustadz bilang bangkit. Bangkit itu berarti berdiri, terus baru sujud gitu ya? Kan berdiri takbir lagi tuh, berdiri takbir, terus langsung sujud. Enggak. Atau gimana Ustadz? Saya masih kalau belum paham. bangkit itu yang tadi menyempurnakan. Oh iya, yang menyempurnakan itu maksud kalau saya. sujud sahwi ya sujud dalam kondisi duduk. Duduk langsung sujud lagi kan? Iya. Oh ya, terus sama yang ini, kalau kekurangan gerakan tadi misalnya tasyahud awalnya lupa, tapi ingatnya setelah salam itu gimana Ustadz? Ingatnya Setelah salam sujud sahwi setelah itu juga. langsung. Iya. Oh iya, terima Ingatnya kasih. setelah salam, pada waktu saat ingat itu dia melakukan sujud sahwi. 2 kali ya. Iya. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Sumi. Selanjutnya. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi pada suatu hari saya jamaah di perjalanan ikut di masjid, tetapi hijab perempuannya penutup antara jamaah perempuan dan laki-laki itu tinggi Ustadz. Kemudian saya berdua dengan ibu yang lain. Ketika rakaat ketiga, karena ini sholat zuhur, tapi faktor saya salah karena ragu-ragu dan mungkin ngalamun, imamnya itu tidak memanjangkan takbir Allahu Akbar. Harusnya kita dari rakaat ketiga berdiri lagi. Saya atahiyat, posisi atahiyat gitu Ustadz. Kemudian baru sadar setelah Ustadznya berdiri lagi. Nah itu termasuk kelebihan atau kekurangan Ustadz. Seandainya itu
kekurangan atau keraguan-raguan, berarti saya mengambil yang sedikit, saya kurang itu, saya melaksanakan sujud sahwinya setelah imam assalamualaikum saya sujud begitu ya Ustaz. Yang kedua, dalam suatu masjid kadang-kadang ada ibu-ibu yang sujudnya dilamakan di sujud terakhir, itu apakah termasuk kelebihan atau tidak? Soalnya sering ketemu ibu-ibu yang begitu banyak. Matur nuwun. Baik. Kalau saya tangkap pertanyaan yang pertama memang kesalahan pribadi ya, bukan imamnya yang salah kan? Artinya ibunya yang salah. Maka dalam kondisi seperti itu, maksudnya si imam itu yang sesungguhnya itu masih lanjut sholat atau selesai? Masih lanjut sholat. Ibu justru yang atahiyat. Ya. Terus kemudian salam. Maksudnya dalam imam lanjut rokat keberapa yang ibu tahu? Keempat. Saya ketiga itu malah duduk gitu. Ibu malah duduk. Iya. Kemudian salam enggak? Enggak. Masih berdiri. Bingung kan? Terus kebetulan yang ibu sebelah saya kok ya ikut-ikut saya, apa sama-sama ragu-ragu. Itulah ragu-ragu Ustaz. Kategorinya mungkin lebih tepatnya ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Ya, seperti itu. Kalau kemudian ragu-ragu seperti itu, setelah ibu tahu seperti itu, apa yang dilakukan? Maksudnya salam atau lanjut naik satu rakaat? Naik lagi. Satu rakaat. Berarti salat rakaat ketiga saya atahiyat 2 kali Ustaz berarti. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tetapi ketika Ustadz kembali berdiri, imamnya saya ikut berdiri lagi. Iya. Ya, berarti kan menambah tahiyat berarti. Kategorinya menambah tahiyat. Iya kan? Iya. Tahiyat awal kan sudah kan? Itu posisinya rakaat yang ketiga kan? Iya, betul. Tahiyat lagi. Iya. Iya, dengan tujuan tadi sangkanya tahiyat akhir. Betul. Artinya berarti tasyahud, ya. Menambah tasyahud yang seharusnya sebelum waktu tasyahud. Kategorinya menambah, berarti kategorinya kelebihan. Oh. Ya. Tidak dimasuk ke ragu-raguannya. Ya itu makanya saya tanya lagi, kalau kemudian ibu yang tadi misalkan ragu-ragu, lantas kemudian tiba-tiba habis itu salam dan baru tahu, maka harusnya menyempurnakan 1 rakaat karena ibu sholat baru 3. Kalau kondisinya ibu di rakaat yang ketiga salam. Kalau kemudian yang tadi di rakaat yang ketiga karena ragu-ragu, kemudian ibu bangkit lagi, melanjutkan sebagaimana imam tadi dengar suaranya lanjut, maka cukup baginya sujud sahwi setelah salam. Setelah salam, ya. Kategorinya ragu-ragu, tetapi dia lebih condong karena dia masih ada dengar suara imamnya. Berarti dia meyakini, oh berarti saya yakin kalau saya ini keliru dan kekurangan. Iya. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua Ustadz, yang sujud lama. Yang kedua, ada sebagian orang yang kemudian di posisi sujud yang paling terakhir dilamakan. Saya pribadi sebenarnya belum tahu ya, apakah hal ini termasuk disyariatkan, memperlama sujud yang paling terakhir. Yang kami ketahui tidak ada ya. Seharusnya yang pertama, memang posisi yang paling terbaik, salah satu posisi yang paling terbaik seseorang itu dalam sholat itu posisi sujud. Dan itu salah satu posisi yang dianjurkan seseorang untuk memperbanyak doa. Dalam hadis dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika sujud. Maka kata Nabi, fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah untuk doa. Artinya apa? Orang kalau mau berlama-lama dalam berdoa, dalam sujud, mestinya di setiap waktu sujud, bukan mengkhususkan pada sujud yang terakhir saja. Ya. Nah, yang kelirunya apa? Kalau ada sampai orang meyakini bahwa di sujud terakhir harus lebih lama, maka ini harus butuh dalil. Karena dia mengkhususkan. Kenapa harus lama di sujud terakhir?
Kalau dia sampai mengatakan bahwa itu adalah disunnahkan, maka harus mendatangkan dalil. Karena dia sudah mengkhususkan sujud terakhir yang harus lebih lama. Tapi kalau mengembalikan keumuman hadis untuk memperbanyak doa, mestinya di setiap sujud harusnya dia memanfaatkan untuk memperbanyak berdoa, bukan pada sujud yang terakhir. Yang kedua, kalau hanya sekedar untuk mencirikan, kalau berada pada posisi rakaat yang terakhir, mungkin masalahnya masih sampai tidak mengapa. Tetapi kalau sudah sampai tahap membiasakan harus lama, ini yang juga jadi masalah. Karena sholat ibadah tauqifiyah, nggak boleh bikin mengaktualisasikan sendiri, kecuali ada nas yang memerintahkannya. Maka silakan ibu-ibu yang misalkan sholat sendirian, mau di setiap sujud ingin memperbanyak doa, silakan. Harusnya di setiap sujud lama, bukan hanya mengkhususkan pada sujud yang terakhir, ya. Karena kategorinya, pertanyaannya, kenapa harus lama di sujud terakhir? Orang kan bertanya. Nah, kalau misalkan dia menjawab bahwa di sujud terakhir ada keutamaan begini-begini, maka dia harus mendatangkan nas, dalil yang memerintahkan. Kalau ternyata tidak ada, maka hukum asalnya kembali, ya kalau mau melamakan harusnya di setiap sujud. Kalau dia pengen berlama-lama, kalau dia pengen memperbanyak doa, ya. Dan ini tentu bisa dilakukan kalau sholat sendirian. Ya kalau sholat berjamaah ya tetap harus mengikuti imam, ya. Nggak boleh imam sementara sudah bangkit dari sujud terakhir kita pengen berlama-lama sendiri, ya. Ya memperlambat gerakan misalkan, maka itu tidak diperkenankan seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada waktu Ustadz yang bertanya, monggo silahkan Ibu. Ustadz, saya mau bertanya tentang sujud sahwi yang apabila kita ingat setelah selesai sholat, seperti tadi Ustadz ceritakan ketika Rasulullah sudah menghadap ke makmumnya, kemudian makmumnya bertanya apakah sholat duhur itu 5 rakaat itu tadi, kan berarti itu ada jeda waktu antara selesai terjadinya sholat, komunikasi. Iya, itu berarti kita langsung sujud atau pakai takbir atau bagaimana Ustadz? Langsung sujud. Langsung sujud. Iya. Jadi begitu diingatkan langsung kita sujud. Kembali sujud. Allahu Akbar, langsung sujud okay. sahwi. Tidak perlu harus berdiri, langsung sujud sahwi. Walaupun sudah maksudnya sebagai orang yang bukan nabi nih Ustadz, itu kalau umpamanya kita sudah ingat, sudah selesai zikir setelah sholat, kemudian setelah berdoa terus baru ingat aku ketoknya mau kurang gitu itu juga langsung sujud, iya. Ustaz. Kata para ulama, selama jeda waktunya tidak terpaut atau terlampau lama, maka sujud sahwi. Nah, kalau kita lihat, kira-kira lah, ketika Nabi dikatakan, ya Rasulullah, engkau sholat 5. Kira-kira terjadilah komunikasi sederhana setelah sholat. Ya, kira-kira waktu seperti orang yang ya habis berzikir, sholat, kemudian habis itu diingatkan. Matur nuwun Ustaz. Nah. Maaf Ustadz, sekali lagi Ustadz, Assalamualaikum. Terkait sama tadi itu yang contoh Nabi ketika diingatkan apakah sholat asar itu kita kodo itu kan kosor. Itu kosor, apakah itu kan menyempurnakan sholat, maksudnya menyempurnakan sholat apa mulai dari iftitah atau gimana Ustadz? Terima kasih. Menyempurnakan artinya menyempurnakan kekurangan. Karena sholat duhurnya 4, Rasulullah sholat 2, maka ya tambah 2 rakaat, itu namanya menyempurnakan. Tetapi tidak perlu mulai dari awal lagi Ustaz. Iftitah tidak. Iya. Artinya rakaat yang pertama menyempurnakan, bangkit, kemudian yang kedua tasyahud. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Banyak amat. Enggak. Maksudnya duduk ketika sujud sahwi. Enggak, itu doa yang ketika dibaca ketika sujud saja. Kalau yang meyakini ada doa dalam sujud sahwi atau membaca
doa sebagaimana sujud di dalam sholat. Adapun ketika jedahnya di antara duduk dua sujud itu tidak ada bacaan khusus. Cukup diam. Iya. Hanya jedah waktu aja. Duduk, sujud lagi, duduk, salam. Baik, ini yang kadang sering muncul pertanyaan ini ya. Kalau dalam hadisnya kan gitu ya. Khairus sufufir rijal awwaluhuma wa syarruhuma akhiruhuma. Wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kurang lebih begitu hadisnya. Sebaik-baiknya saf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling buruk yang paling belakang. Sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang paling belakang dan yang paling yang seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami ya, bahwa ketika saf berjamaah, jamaahnya ada makmum laki-laki dan perempuan, ketika ada makmum laki-laki di depan ya, kemudian ada sekatnya ya, dan yang memisahkan atau ruangan yang memang itu khusus perempuan, hukum asalnya adalah dia sudah termasuk di antara kategori saf yang paling belakang. Ya, mau dia ngisinya dari depan, mau ngisinya dari belakang, itu sudah masuk dalam apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kalau kami memahami demikian. Jadi sebenarnya tidak kemudian harus berebut cari yang belakang dulu. Dan yang paling soft yang kemudian sudah di belakang dan ibu-ibu yang paling di depan bukan termasuk hadis yang paling buruk tadi, enggak. Itu yang saya pahami loh ya. Ya, karena penjelasannya kurang lebih seperti itu. Intinya adalah pada posisi bahwa benar-benar soft perempuan itu adalah dia di belakangnya laki-laki. Di belakangnya laki-laki. Jadi ketika udah posisinya, apalagi mohon maaf, ya sudah di ruangannya khusus bagi perempuan, kategorinya adalah dia sudah berada jauh, artinya dari posisi saf laki-laki. Nah, cuman ada sebagian yang menjelaskan, yang pernah saya dengar, ya, sehingga sebagian jamaah itu kalau sholat ngisinya belakang dulu. Dan yang menjadi pakewuh betul ya? Pakewuh itu apa sih? Yang menjadi sungkan, jamaah ibu-ibu yang datang terlambat, dia bingung karena semua posisi ibu-ibu pada di belakang, sehingga dia ragu mau kemudian ngisi di depan. Harusnya tidak terjadi demikian. Yang penting posisi ibu-ibu sudah di saf yang belakang, mau dia ngisinya di bagian depan, mau di bagian belakang, selama itu bisa berbaris dan rapi pada asalnya. Lah kalau orang berpikirnya semua ngisinya dari belakang dulu, nanti kasihan yang datang belakangan. Itu yang saya pahami loh ya. Apalagi kondisinya sudah berbeda ruangan. Ya. Nah, kalau kemudian yang difahaminya adalah ngisi yang belakang terlebih dahulu, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian ada ruangan sholat ibu-ibu posisinya di lantai bawah? Ayo, laki-laki di lantai atas. Gimana cara menjelaskannya? Ayo. Ini bukan posisi di belakang loh, ibu-ibu di bawah laki-laki loh. Ada beberapa masjid di Yogyakarta yang kami temukan bahwa jamaah ibu-ibu sholatnya di lantai bawah, jamaah yang laki-laki di lantai atas. Apakah kemudian bertentangan hadis yang tadi, sebaik-baiknya saf perempuan adalah di belakang? Nggak ada hadis yang menyebutkan sebaik-baiknya saf perempuan di bawah. Bingung kan? Sehingga salah satu maknanya adalah yang penting posisi dia sudah terkena jarak, bahwa posisi dia adalah terpaut dan tidak berbaur dengan jamaah laki-laki. Wallahu ta'ala. Apalagi kalau ibu-ibu main ke luar negeri, ya masjid umumnya di Timur Tengah,
Nggak ada yang namanya saf perempuan di belakang. Pasti dia punya ruangan sendiri. Mau di kiri, mau di kanan. Ya, itu biasanya kalau perempuan seperti demikian. Biasanya. Itu yang kami pahami. Wallahu ta'ala alam. Sih bisa tanya satu lagi Ustaz. Ini baru 2. Oh baru 2. Ini baru 2 ini. Ini kalau dibuka ketiga pasti ada 4 nilai. Ini satu ibu. Sudah langsung husnudzon. Ada atau sudah Bu? 1. Ya, nomor Lita. Ya. Ya ini sebenarnya kuncinya satu ya, bagaimana mendawamkan, membiasakan agar orang itu khusyuk di dalam sholat. Yang pertama, salah satu kiat untuk khusyuk itu orang mau sholat itu butuh persiapan. Jadi benar-benar orang kalau mau sholat itu adalah waktu saya ini untuk sholat. Jangan kemudian disambi dengan yang lain. Makanya saya sering mengatakan terutama para ibu-ibu gitu. Kalau sudah ketika dengar adzan gitu, sementara masih aktivitas, putus dulu hubungan dengan kegiatan yang sebelumnya. Jangan dijadikan bahwa, sudah adzan gitu ya. Nah, waduh belum selesai nih gitu. Ya, apalagi kemudian ada hal yang belum dituntaskan. Ya, akhirnya apa? Bahasanya, yuk kita ini dulu jedah sholat dulu gitu. Kita selesaikan dulu, kita fokus dulu sholat. Gitu harusnya. Ya, jadi benar-benar waktu yang dialokasikan itu adalah spesial kita untuk interaksi kita, komunikasi kita dengan Yang Maha Kuasa. Kalau kita dijadikan seperti itu, insya Allah sholat kita akan lebih berkualitas dibandingkan, yuk sudah adzan, ya kita kita cancel sejenak, yuk kita sholat dulu, nanti selesai sholat kembali lagi ya. Itu kecenderungan sholatnya tergesa-gesa sangat mungkin. Pasti nggak fokus. Makanya kalau bikin kegiatan, ibu-ibu sekalian, pastikan betul kalau kegiatannya pagi sampai sore, alokasikan waktu sholat itu benar-benar untuk jedah sholat. Sholat. Udah. Jangan kemudian kebablasan. Jadi memang agenda itu sebelum menjelang waktu sholat, itu harusnya harus 5 menit lagi mau sholat, kita sudahi. Sehingga apa? Orang itu benar-benar ada persiapan. Nggak tergesa-gesa, wudunya juga sempurna, kemudian juga mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan dari sisi pakaiannya juga ada, tempat sholatnya. Sehingga benar-benar sholat kita itu khusyuk, nggak tergesa-gesa. Ya, apapun, kegiatan apapun, terutama yang bapak-bapak itu dalam pekerjaan. Ya, jadi jangan kemudian berhenti setelah mengumandangkan pas adzan ya. Kalau bisa 5 menit sebelum adzan sudah harus, sehingga ada persiapan. Ada persiapan. Itulah yang menjadikan sholat kita berbeda dengan yang setiap kali sholat selalu acara belum selesai, adzan berkumandang. Jadi seakan-akan itu lebih prioritasnya kepada urusan-urusan kita kepada dunia dibandingkan curhatannya kita kepada Allah dalam komunikasi kita di dalam sholat. Yang kedua, ya tentunya niat yang kuat ya. Orang kalau sudah mau sholat itu benar-benar fokuskan niat. Dari mulai dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia sudah mengikrarkan bahwa semua urusan saya serahkan kepada Yang Maha Besar. Ya, sambil apa? Tadabbur. Ya, tadabbur artinya menghayati bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Fa insyaallah itu akan lebih terasa berkualitas sholat kita. Ya, lebih terasa berkualitas. Kemudian yang ketiga, pastikan selesai kita habis sholat, ya kita ingat bahwa kita ini habis berkomunikasi dengan Allah. Jangan kemudian kita rusak lagi dengan hal-hal yang menjadikan seakan-akan sholat kita itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Harusnya orang kalau sudah sholat lebih tenang. Harusnya orang sudah sholat itu lebih takut kepada Allah. Harusnya sholat yang berkualitas ketika selesai sholat, dia merasa nyaman.
Ya, jangan sampai orang selesai sholat dia balik lagi beraktivitas, dia dosa lagi. Selesai sholat dia balik, dia melakukan hal yang lagi kebiasaan, sesuatu yang dilarang. Kalau begitu berarti level sholatnya baru hanya sekedar sampai menggugurkan kewajiban saja. Wallahu ta'ala alam. Bisa satu lagi, Ustadz? Boleh. Pendek ini pertanyaannya, monggo Bu. Kok tahu pendek, Bu? Oh, berarti sudah nanya ke Ibu dulu kan? Oh, udah. Bisa jawab. Monggo, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ini Ustadz, saya mau tanya tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu posisi kita itu bagaimana Ustadz? Terus itu kan di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang ada tanda masjid itu ya Ustadz ya. Ada itu yang dibaca yang paling ringkas itu bacaannya apa gitu. Makasih Ustadz. Yang pertama, sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena faktor tilawah, bacaan. Bacaan tilawah, bacaan Quran. Dalam Al-Quran itu ada posisi kurang lebih di Al-Quran 14 atau 15 posisi ayat as-sajadah. Ayat as-sajadah. Hukumnya sunnah, seseorang yang ketika membaca Quran, termasuk kata sebagian ulama, pun yang mendengarkan, disunnahkan untuk sujud tilawah. Caranya bagaimana? Sujud sebanyak 1 kali. Ya. Misalkan ibu lagi baca Quran nih. Misalkan ambil contoh salah satu ayat as-sajadah. Akhir surat Al-Alaq misalkan. Ya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Taruh mushafnya ke arah kiblat, sujud. Allahu Akbar. Bangkit. Allahu Akbar. Mau dilanjutkan surat setelahnya boleh. Mau selesai sampai di situ baca tilawahnya boleh. Hukumnya sunnah. Begitu juga di dalam sholat. Ya, di dalam sholat, kalau kita sholat sendirian dan kita tahu bahwa ayat itu adalah ayat as-sajadah, maka ketika habis melewati ayat as-sajadah, disunnahkan untuk sujud tilawah. Allahu Akbar, langsung turun sujud. Kemudian bangkit, Allahu Akbar, berdiri lagi. Kalau dalam sholat jamaah bergantung kepada imamnya. Kalau imamnya melewati baca ayat as-sajadah dan imam tidak sujud, makmum tahu itu ayat as-sajadah, makmum jangan nekat sujud sendiri. Nggak boleh. Ya. Sebaliknya, ya, imam tahu nih bahwa yang dibaca ayat as-sajadah, dia sujud. Makmum nggak paham. Dikiranya makmum, imam salah kali. Allah, subhanallah. Wah, ini juga rame nanti. Maka kalau kondisinya makmum yang belum paham dan imam pengen merealisasikan sujud tilawah, sebelum pelaksanaan sholat sampaikan bahwa nanti saya akan membaca ayat as-sajadah dan nanti ada sujud tilawah. Kalau di Jogja umumnya hampir banyak ya beberapa masjid yang sudah merealisasikan, terutama di Jumat subuh. Hari Jumat subuh biasanya ada sujud tilawah. Ya, surat yang pertama membaca rakaat yang pertama membaca as-sajadah dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Ada beberapa masjid yang cukup banyak di Jogja yang sudah merealisasikan. Ya, seperti itu. Hukumnya sunnah. Iya, sujud 1 kali. Enggak, sujud 1. Allahu Akbar. Sama. Ada bacaan yang sajadah wahiyah itu juga bukan bacaan sujud tilawah sebenarnya. Ya. Bukan secara khusus bacaan sujud tilawah. Wallahu a'lam. Cukup? Ada terakhir ada lagi? Oh, ada.
Baik. Kalau ternyata imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah, imam kelebihan nih, jumlah rakaatnya 5. Berarti kan sujud sahwinya sesudah salam ya. Tapi imam nggak paham. Makmum ada yang paham. Apakah boleh makmum sujud sahwi sendiri? Boleh. Ya, boleh. Selama itu dilakukan setelah salam. Ya, makmum tahu nih, oh imam keliru. Ya, imam nggak sujud sahwi. Kemudian makmum paham, maka boleh dia sujud sahwi sendiri. Ya, boleh sujud sahwi sendiri. Kemudian kalau ternyata makmum sama imam nggak paham juga dua-duanya, tapi tahu kalau ternyata sholatnya kelebihan, fa insyaallah itu semua tanggung jawab imam. Iya, itu semua tanggung jawab, dosa dipikul imam itu. Iya, itulah kenapa imam juga, makanya dalam Islam imam itu punya kualifikasi. Ya, kenapa dia ditunjuk sebagai imam? Salah satunya dia berani bertanggung jawab semua perjalanan aktivitas di dalam sholat berjamaah. Sehingga kalau kemudian imam keliru, ya tanggung jawab imam. Tanggung jawab imam. Imamnya baik, maka makmum kecipratan pahala kebaikannya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup nggih? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun sewu Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disampaikan jazakallahu khairan kepada Ustadz Alfi atas ilmu dan nasihatnya kepada kami semuanya. Semoga ibu-ibu di sini dan kita semua dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan sampai kita terbiasa atau membiasakan diri dengan sujud sahwi, ya Ustadz nih. Terus melazimkan. Tak lupa juga kami dari pengurus Majelis Taklim Teras Muslimah Aisyah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah atas hadirnya, atas partisipasinya pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ringan langkah kaki untuk menuju ke majelis ilmu. Insyaallah dibersamai oleh Ustadz Nurkholis, Ustadz Satori, Ustadz Satori di Jumat ketiga, insyaallah. Sekali lagi Ibu sugeng kondur, fi amanillah semuanya. Barakallahu fikum atas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat, selamat.
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.